Pokdar Kamtibmas. Nah ini luar biasa. Tadi kami diskusi, ternyata seluruh elemen itu masuk. Ada LK, ada ketua LK, ada tua, ada ketua MUI, ada ketua KONI, ketua PWI, dan seluruh mungkin organisasi-organisasi ini luar biasa karena kolaborasi ini mudah-mudahan ini yang kita cari untuk bisa menekan tingkat mungkin kriminalitas yang ada di masyarakat. Alhamdulillah selamat datang kepada kita semua atas undangan yang luar biasa. Yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang hadir, Bapak Ibu Camat yang juga hadir se-Kabupaten Cianjur dan seluruh tamu undangan yang luar biasa hari ini menyempatkan diri untuk hadir pada acara yang luar biasa ini. Bersyukur kepada Allah atas keberkahan dan karunia-Nya, pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu bisa berbakti, bisa memberikan pelayanan atau pengorbanan terbaik kita untuk daerah sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Dan alhamdulillah hari ini Pokdar Kamtibmas melaksanakan kegiatan sosialisasi yang mudah-mudahan ini bisa kita ikuti sampai akhir hendaknya. Amin. Salam dan salam terutama kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas undangan Pak Ketua Pokdar Kamtibmas. Nah, ini memang agak belum familiar bagi masyarakat, tapi bagi kita di aparatur sipil negara dan beberapa kalangan masyarakat ini sudah familiar, sangat familiar bahkan. Ini menjadi PR bagi kita karena banyak kasus-kasus yang hari ini kami sendiri masih menerima pesan, message ke baik itu WA atau ke media sosial terkait persoalan sepele di rumah tangga, tapi kalau tidak ditanggapi ini menjadi hal yang besar. Kami bercerita tadi, Forkopimda hari ini alhamdulillah punya komitmen luar biasa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Cianjur. Kalau Pak Kapolres saja dan jajaran bekerja full, tentu akan berjalan di satu relnya saja. Nah, begitu juga dengan kalau Pak Kajari dengan jajarannya berjalan sendiri saja, tentu dia akan berjalan walaupun tujuannya sama tapi ujungnya tidak ada. Sementara kami dengan Pak Kajari, jujur kami sudah meresmikan 2 kalau tidak salah rumah RJ, Restoratif Justice. Artinya kolaborasi ini sebetulnya menjadi kekuatan yang luar biasa untuk Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan kehadiran Pokdar Kamtibmas ini ada beberapa persoalan yang tidak harus kita ke Pak Ketua Pengadilan. Karena persoalannya sebetulnya sepele, tapi kalau diangkat akan menjadi konflik sosial yang luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, peran dari kita masing-masing tentu ini sangat diharapkan dalam Pokdar Kamtibmas ini bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Karena Polri sendiri kami yakin punya keterbatasan personil untuk bisa mencapai ke ujung-ujung pelosok-pelosok daerah. Sementara di Pokdar Kamtibmas punya perwakilan sampai ke Jorong bahkan. Nah tentu informasi-informasi ini yang harus kita kolaborasikan, bisa kita kerjasamakan. Yang jelas pemerintah daerah kita siap memfasilitasi apapun bentuk-bentuk kegiatan yang nantinya akan bisa memanfaatkan lembaga ini, forum ini untuk bisa mengurangi angka tingkat kriminalitas yang mungkin terjadi di masyarakat kita. Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa yang paling menonjol kita bisa sampaikan. Pertama itu adalah kekerasan di rumah tangga atau kekerasan terhadap keluarga. Ini cukup bisa tersimpan rapat rahasia. Terbongkarnya sering itu kalau sudah naik ke level pengadilan atau sudah Pak Kajari dan jajaran Pak Jaksa yang memproses itu baru terbuka. Ternyata kasus-kasus seperti ini masih ada dan cukup banyak di Kabupaten Cianjur. Nah mudah-mudahan peran ulama melalui Ketua MUI yang setiap sebentar menyampaikan bahwa rumah itu adalah awal dari pembentukan karakter dan jadi apa anak itu nantinya. Tentu ini menjadi salah satu bahan juga
bagi para ulama dan ustadz kita untuk bisa menyampaikan di setiap kesempatan, tidak hanya di hari Jumat, tapi di beberapa kelompok-kelompok pengajian. Kita berharap ini juga masuk ke level masyarakat. Memang sedikit berbeda. Kalau mungkin Pak Kajari, Pak Kapolres, atau mungkin kami yang turun, dia melihatnya hanya pemerintah. Tapi kalau lah Buya yang turun, iko batu aku, iko sarugo, iko naraku. Nah, mudah-mudahan peran ini yang kita akan maksimalkan nanti. Dan ini kami berharap juga menjadi bahan juga bagi para ulama kita untuk bisa menyampaikan bagaimana rumah ini betul-betul menjadi surganya keluarga. Nah, mudah-mudahan ini menjadi poin juga. Belum lagi peran dari Nenek Mama melalui Ketua Elkam, penguatan dari lembaga walaupun adat Salingkan Nagari melalui forum Elkam ini, tentu ini menjadikan salah satu poin. Karena mohon maaf mungkin ada di beberapa kasus yang muncul itu di kalangan datuknya. Nah, jadi ini menjadi persoalan, tidak ada yang bisa mungkin menegur, tidak yang mungkin bisa memberikan masukan. Nah, mungkin peluang-peluang ini bisa kita ambil dengan berbagai cara, pola dan cara bagaimana kita juga masuk di level Nenek Mama. Kita juga bisa sampaikan si Junjung punya kekuatan adat yang luar biasa. Hari ini kekuatan adat itu yang kita angkat menjadi salah satu sumber pariwisata kita. Bentuknya adalah Geopark Siloke. Nah, sisi budaya ini menjadi kekuatan yang boleh buktikan di Sumatera Barat yang masih kuat adat yang berjalan dan bahkan dipakai sampai budaya sehari-hari itu, dominasi itu ada di Kabupaten Sijunjung. Bahkan kita punya satu perkampungan adat yang hari ini masih terjaga dari abad 16-18 sampai hari ini, dan adat itu masih dijaga dan dipakai. Nah, peran anak muda juga bisa kita libatkan. Tentu ini menjadi kekuatan bagi si Junjung. Kita bisa muncul sebagai daerah yang adat istiadatnya kuat, bisa menekan dan meminimalisir, mengurangi dari tindakan kriminal. Bapak Ibu yang berbahagia, kami yakin tanpa dukungan kita semua, apa yang menjadi kekuatan kita hari ini tidak akan bisa kita laksanakan. Percayalah, tidak akan sanggup kita berjalan sendiri-sendiri. Mungkin kami dari pemerintahan saja berjalan tanpa ada support dari rekan-rekan Forkopimda, dari Bapak Ibu DPRD, ini tidak akan mungkin, mustahil akan bisa kita laksanakan. Tapi kalau kolaborasi ini kita laksanakan, kami yakin tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan. Seberat apapun, ini menjadi kekuatan sebetulnya bagi kita. Dan hari ini kami melihat semangat dari rekan-rekan Pokdar Kamtibmas untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Makanya kami usahakan untuk bisa hadir, karena memang ini kesempatan pertama sebetulnya kami sejak dilantik untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahmi ini dan kekuatan ini, insya Allah kita pemerintah membuka diri, kapanpun kita bisa akan diskusi melalui ketua dan pengurus dan jajaran. Yang jelas setiap peran dan fungsi kita masing-masing sangat diharapkan untuk membangun Kabupaten Sijunjung yang kita cintai. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau mungkin mengharapkan imbalan, pamrih, mungkin ini menjadi sesuatu. Tapi kami yakin dengan niat tulus kita, karena Pokdar Kamtibmas ini tidak ada honornya ya. Nah, ini adalah kegiatan sosial yang sebetulnya dengan peran kita masing-masing hari ini, mungkin Ketua KONI dengan lembaga olahraganya akan bisa mengoptimalkan bagaimana mempositifkan mungkin kegiatan negatif yang ada di masyarakat. Ketua MUI, Ketua LK, Ketua PWI yang setiap sebentar akan berinteraksi dengan masyarakat, menerima informasi. Nah, ini bisa segera kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan kekuatan ini sebetulnya kita di pemerintah sangat butuh, apalagi kami melihat Pokdar Kamtibmas cukup aktif di bawah binaan Pak Kapolres dan jajaran. Tentu kekuatan ini bisa kita manfaatkan sebagai salah satu poin. Mungkin dulu kita bercerita ketika kami jadi camat, Pak Dewan ini jadi Pak Wali Nagari di Pematang Panjang. Saya kaget di kantor wali itu ada penjara. Nah, ternyata FKPM-nya yang muncul. Jadi saya yang masuk ke penjara Pak Wali yang melanggar-langgar Pak. Contohnya misalnya mabit durian, ditahan dulu. Nah, seperti apa komunikasinya waktu itu? Ternyata memang ini di FKPM ini di bawah binaan dari Pak Kapolres waktu itu langsung. Nah, tentu kearifan lokal seperti ini dengan adanya Pokdar Kamtibmas hari ini,
Kami berharap ini juga berperan mungkin lebih kurang, polanya saja yang kita angkat lebih besar. Nah, peran-peran ini yang kami rasa menjadi kekuatan sebetulnya. Mungkin tidak ada kita yang tidak kenal Sesi Junjung ini. Hampir kita kenal semua. Jadi kalau ada yang aneh sedikit saja, itu masih jadi pertanyaan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan sebetulnya. Dan kekuatan inilah yang kita harapkan kita bisa muncul di Si Junjung, bahkan di Sumatera Barat. Kita punya kekompakan dan bisa menekan angka kriminalitas yang tinggi terhadap Kabupaten Si Junjung. Yang paling meresahkan sebetulnya ada dua. Sekarang yang sulit itu adalah peredaran narkotik. Kami apresiasi jajaran Pak Kapolres sudah berhasil mengungkap beberapa kasus-kasus narkotika yang ada di Si Junjung, karena inilah yang akan merusak dari generasi penerus kita. Yang berikutnya tanpa kita sadari ada satu lagi yang luar biasa berdampak negatif terhadap peradaban terhadap masyarakat kita, yaitu adalah LGBT. LGBT kami lihat agak tumbuh subur dia di Sumatera Barat. Karena boleh dilihat, kalau laki-laki dan perempuan di atas jam 10 malam bawa motor ke tempat gelap, itu pemuda tangkap. Pemuda lama-lama ramai-ramai untuk menangkap kasusnya, bahwa ini sudah di luar jamnya. Bahkan disanksi sampai ada sekian saksemen sesuai dengan kearifan lokal. Tapi ketika laki-laki dan laki-laki masuk ke kamar hotel, atau perempuan dan perempuan masuk ke kamar hotel, kira-kira siapa yang bisa tahu? Nah, ini menjadi PR juga bagi kita. Tentu semua kita diharapkan berperan dalam menangani ini. Kita pemerintah daerah punya beberapa data yang nanti bisa kita akan komunikasikan dan kita koordinasikan. Mudah-mudahan ini tidak tumbuh subur di kita, karena ini sangat melanggar norma agama dan norma adat kita. Yang jelas beberapa persoalan seperti ini menjadi konsen kita. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian sedikit khusus. Agak sulit mungkin mengungkapnya karena dia tidak kelihatan. Ya, yang berbuat itu tidak nampak. Berbeda mungkin dengan laki-laki dan perempuan itu, kalau memang dia di atas jam 10 malam itu langsung ketahuan bahwa ini melanggar adat. Tapi kalau ada yang laki-laki dan laki-laki di dalam ruangan atau di tempat tertentu, ini menjadi perhatian khusus bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu agenda bagi Pokdar Kamtibmas untuk dimasukkan sebagai salah satu bahan, karena tidak sanggup pemerintah daerah saja. Kalau data kami ada beberapa yang bisa kita sharing nanti terkait juga dengan kasus HIV dan AIDS yang ada di Kabupaten Si Junjung. Mudah-mudahan kita semua bisa menekan angka itu, dan kita berharap sekecil apapun informasi ini menjadi perhatian bagi kita, dan kami tidak ingin Si Junjung ini dirusak oleh hal-hal yang nanti akan membahayakan generasi penerus kita. Bapak Ibu yang berbahagia, hadirin yang kami hormati, secara kegiatan kami tidak saksikan lagi karena langsung Pokdar Kamtibmas ini di bawah pimpinan Pak Kapolres dan Forkopimda secara umum. Tentu nanti ke depan kami cukup membuka ruang, kalau perlu nanti mulai dengan Pak Ketua pun mungkin di setiap kegiatan kita juga banyak berinteraksi. Insya Allah kapanpun kalau ada nanti hal-hal yang bisa kita selesaikan, nanti akan kita coba selesaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan dengan kemarin Si Junjung naik tingkat 1 dari kota layak anak, dari muda ke Madia, Si Junjung memperoleh penghargaan kota layak anak yang sudah naik tingkat. Nah, tentu ini harus satu jalur, berkorelasi lurus ya dengan penanganan mulai dari kekerasan anak, kekerasan rumah tangga, dan kami berharap memang peran kita lah yang diharapkan. Ini tidak hanya sekedar penghargaan saja, tapi betul-betul terimplementasi dengan baik di seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari Pol PP pun kami juga menerima beberapa laporan, tapi karena keterbukaan informasi hari ini agak gampang seluruh masyarakat itu menyampaikan informasi kepada kami sendiri. Kalaupun nanti ada yang akan kita sharing, nanti akan kita sharing, karena ada anak yang lari dari rumah karena takut akan dipukuli oleh orang tua, dan bermacam-macam kasus sebetulnya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian bagi kita.
dan melalui forum yang luar biasa ini Pokdar Kabupaten Masih Junjung bisa tetap eksis. Insya Allah pemerintah daerah kita satu dan Forkopimda kami yakin akan sama-sama dan kita akan pakai seluruh apa yang bisa kita manfaatkan, dan mudah-mudahan sharing dan kolaborasi inilah menjadi kekuatan kita untuk bisa menekan angka kriminal yang ada di Kabupaten Masih Junjung. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang jelas nanti melalui Dinas Pendidikan juga kita harus libatkan karena beberapa poin itu juga muncul dari dunia pendidikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan kompleksnya persoalan itu tidak akan bisa kita selesaikan sendiri, tapi bisa kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih sekali lagi atas undangan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Masih Junjung yang kita cintai. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.